Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang nasakh. Sebenarnya nasakh itu apa sih? Ya, pengertian nasakh secara etimologi atau secara bahasa, nasakh itu berarti penghapusan atau pembatalan, al-izalah atau al-ibtal. Kemudian juga bisa diartikan sebagai pemindahan atau an-naql. Kemudian pengubahan atau pengganti yaitu al-ibdal, dan pengalihan atau at-tahwil atau al-intiqal. Sedangkan secara terminologi ada banyak ya pendapat secara istilahnya tentang nasakh itu apa. Di sini saya mengambil pendapatnya Muhammad Abu Zahro bahwa nasakh adalah membatalkan pelaksanaan hukum dengan hukum yang datang kemudian. Raf'u syari' hukman syar'iyyan bidalilin mutarakhin. Seperti itu. Jadi apa yang dihapus, apa yang dibatalkan, hukum apa yang dibatalkan, yaitu ya hukum yang terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis. Baik nasakh itu bisa hukumnya atau bacaannya. Jadi itu dihapus, dibatalkan, diganti seperti itu. Loh, emangnya bisa Al-Quran itu diganti? Bisa, ada nasakh dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran bisa diganti, bisa dihapus, timbul pertanyaan, jika demikian apakah hal tersebut mencerminkan hukum tersebut tidak konsisten? Al-Quran tidak konsisten karena hukumnya berubah-ubah, bacaannya berubah-ubah, bukan berubah-ubah ya, mohon maaf, tapi ada beberapa hukum dan bacaan yang dihapus kemudian diganti dengan hukum atau bacaan lain. Kalau seperti itu, apakah itu mencerminkan bahwa Al-Quran itu tidak konsisten? Sebenarnya bukan tidak konsisten. Analogi sederhananya gini deh. Waktu awal-awal saya pembelajaran dengan kalian itu menggunakan video, kemudian sempat kemarin-kemarin saya menggantinya dengan diskusi di WhatsApp group, kemudian sekarang saya balik lagi ke video. Apakah dengan saya menerapkan pembelajaran seperti itu menandakan bahwa pembelajaran saya tidak konsisten? Enggak seperti itu kan? Tetap kan pembelajaran saya konsisten. Kenapa saya mengganti pola pembelajaran saya? Ya suka-suka saya, pembelajaran saya kan itu. Dan juga kenapa saya menggantinya? Ya karena saya melihat kebutuhan kalian. Saya melihat ya kemungkinan lebih baik pembelajaran dengan cara ini, seperti itu. Jadi bukan berarti Al-Quran ataupun hadis itu tidak konsisten, seperti itu. Analogi sederhananya yang tadi itu. Kemudian ada perbedaan pendapat dalam nasakh pada Al-Quran. Yang pertama, menurut pendapat Abu Muslim Al-Isfahani dan Muhammad Abduh, ini mengatakan bahwa tidak terdapat nasakh dalam Al-Quran. Yang kedua, pendapat jumhur ulama, yaitu mengatakan terdapat nasakh dalam Al-Quran. Menurut Abu Muslim Al-Isfahani dan Muhammad Abduh mengatakan tidak ada nasakh dalam Al-Quran, dalam arti argumennya seperti ini. Jika dalam Al-Quran ada nasakh, ada penghapusan, berarti itu membuktikan bahwa ada kebatilan dalam Al-Quran, ada kesalahan dalam Al-Quran sehingga perlu untuk dinasakh, seperti itu. Sedangkan kalau argumentasinya jumhur ulama, yaitu yang pertama itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 106, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Di sini dalam Al-Quran sendiri itu mengatakan bahwa ya memang betul ayat dalam Al-Quran itu ada yang dinasakh. Kami nasahkan, yang menasakh siapa? Ya Allah juga yang menasakh. Jadi bukan orang-orang seperti kita yang menasakh ayat Al-Quran ya, tapi ya Allah itu sendiri yang menasakh, atau Nabi Muhammad yang menasakh lewat hadis mutawatirnya. Kok kenapa Nabi Muhammad bisa menasakh Al-Quran? Karena ya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara kecuali ya pembicaraannya itu ya berasal dari sumbernya itu ya dari wahyu itu tersendiri. Kedua, argumentasi jumhur ulama yaitu realitas sejarah menunjukkan telah terjadi nasakh dalam Al-Quran, seperti dalil tentang warisan menasakh ayat tentang wasiat. Jadi kan di dalam Al-Quran itu ada
ada ayat tentang kalau kalau sekiranya kelihatan ada tanda-tanda mau meninggal, maka ya berwasiatlah kepada ibu bapak, kepada karib kerabat, kepada ahli waris, pokoknya bikin wasiat. Nah, kemudian ayat ini dinasakh oleh hadis Nabi, la wasiyata li warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris itu ya mendapatkannya harta waris, bukan dari wasiat seperti itu. Bahkan kalau menurut Imam Suyuti itu telah meneliti, menurut beliau itu ada kurang lebih 20 ayat dalam Al-Quran yang dinasakh hukumnya. Loh, kalau begini bagaimana yang tadi pendapat yang mengatakan tidak ada nasakh dalam Al-Quran, sedangkan ini betul dalam hukum ini ada nasakh. Nah, makanya kalau pendapatnya Al-Isfahani, beliau mengatakan ini tuh bukan nasakh, tapi ini tuh hanya sekedar sebagai taksis, yaitu pengkhususan seperti itu. Sedangkan Muhammad Abduh mengatakan bahwa itu adalah sebagai tabdil, hanya sebagai pengganti, bukan menasakh, menghapus hukum. Pendapat argumentasi jumhur ulama yang ketiga, yaitu surat An-Nahl ayat 101, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, di ayat ini menyatakan ada kata-kata badalna, kami ganti. Nah, pengganti di situ ya ini disebut diartikan sebagai nasakh, begitu menurut jumhur ulama. Kemudian syarat-syarat nasakh, yang pertama, nasikh harus terpisah dari mansukh. Apa sih nasikh dan mansukh itu? Nasikh ya isim fa'ilnya, berarti yang menghapusnya. Mansukh itu isim maf'ul, berarti yang dihapus, seperti itu. Jadi yang menghapus harus terpisah dari yang dihapus, jangan menyatu seperti itu. Kalau menyatu itu ya sifatnya ya hanya sebagai istisna, pengecualian, kayak misalkan misal dalam ada dalil, misalkan ada dalil bilang kayak gini, nggak boleh harus puasa kecuali orang-orang yang sedang haid misalkan. Nah, itu kan dalam satu kalimat, maka di situ bukan disebut nasikh mansukh, tapi hanya sebagai istisna, hanya sebagai pengecualian. Kemudian yang kedua, nasikh harus lebih kuat atau sama kekuatannya dengan mansukh. Ya harus sama kekuatannya atau lebih kuat. Misalkan Al-Quran dinasakh oleh ayat Al-Quran lagi, yaitu kan sama ya, sederajat. Atau hadis dinasakh oleh Al-Quran, itu kan malah lebih kuat ya. Hadis posisinya lebih rendah, dinasakh oleh Al-Quran lebih kuat, seperti itu. Atau jadi nggak bisa kayak gini, Al-Quran dinasakh oleh hadis yang tidak mutawatir. Misalkan Al-Quran dinasakh oleh hadis dhaif, seperti itu. Nah, itu tidak bisa. Kalau Al-Quran dinasakh oleh hadis, ya hadisnya harus hadis mutawatir, seperti itu. Yang ketiga, nasikh harus berupa dalil-dalil syara'. Jadi kalau nasikh itu bukan dalil syara', bukan berasal dari dalil syara', maka ini tidak sah nasakhnya. Kayak misal bukan tidak sah, bukan termasuk nasakh, seperti itu. Misalkan orang mati itu ya tidak harus sholat lagi, tidak harus zakat lagi, tidak harus puasa lagi. Nah, orang mati nggak harus melaksanakan kewajiban itu bukan nasakh, tapi ya memang karena kondisi kan, bukan dari dalil syara', maka itu bukan dinamakan sebagai nasakh. Yang keempat, yaitu mansukh tidak dibataskan kepada suatu waktu. Contoh seperti kebolehan makan dan minum pada malam hari puasa dibataskan kepada waktu fajar. Kalau udah terbit fajar ya nggak boleh buat makan dan minum lagi. Nah, ini bukan termasuk nasakh karena mansukhnya dibatasi oleh waktu, sedangkan syaratnya mansukh itu tidak dibatasi oleh waktu.
Yang terakhir, mansuh harus hukum-hukum syara. Jadi selain hukum syara itu nggak bisa untuk dinasakh, seperti itu ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.